Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh hadir dalam persekutuan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan pada saat ini saya siapkan dari kitab Daniel pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Daniel pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita sekalian di atas judul tulisan di dinding di ayat yang ke-23. Tuanku menginginkan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkasa dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan perak, batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan tuliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Amin firman Tuhan. Dikatakan orang yang berbahagia ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita saat ini, saya memberi tema yaitu kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang saat ini yang memiliki pemahaman yang keliru tentang apa itu nilai diri kita. Nah, banyak orang yang keliru tentang apa itu nilai diri kita. Ada yang beranggapan bahwa nilai diri kita itu diukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Nah, segala sesuatu yang kita miliki, ya contohnya seperti harta benda, rumah yang bagus, mewah, perhiasan, uang, dan lain-lain. Banyak yang beranggapan seperti itu, bahwa nilai diri kita diukur dari hal-hal tersebut. Nah, demi harga diri yang diukur berdasarkan harta dan jabatan yang dimiliki, membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang sekarang yang menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, padahal saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memandang kita berharga bukan pada apa yang kita miliki atau apa yang kita pakai sekarang di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita tentunya tidak akan berpikir demikian. Tetapi banyak orang di luar sana yang memikirkan hal-hal seperti itu, bahwa harga diri itu diukur dari harta benda yang kita miliki. Tetapi jelas di sini Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak menggunakan hal tersebut, tidak melihat hal tersebut untuk menilai diri kita. Tuhan tidak mengukur harga diri kita berdasarkan hal-hal yang bersifat materi. Nah, ini Tuhan itu tidak mengukur harga diri kita berdasarkan hal-hal yang bersifat materi yang kita peroleh. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini.
bagaimana dan apa yang dituliskan oleh Daniel. Di ayatnya yang ke-23, saudara-saudara, di sini jelas sekali bahwa Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak emas, dari tembaga besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku memuliakan Allah, yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Nah, di sini jelas sekali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa Daniel menuliskan tulisan ini, dan Tuanku dimaksud di sini yaitu seorang raja Babel, yaitu Belsyazar. Nah, Raja Babel ini bernama Belsyazar, dan dia saat itu melakukan sebuah pesta yang begitu meriah bersama dengan para istri dan gundik-gundiknya. Jelas di ayat 23. Dan yang paling parah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa perkakas yang ada di bait Allah itu mereka pergunakan dalam pesta itu. Jadi perkakas yang diambil dari bait Allah mereka pergunakan dalam pesta tersebut dengan meminum anggur dari cawan yang ada di bait Allah. Nah, lanjut firman Tuhan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mereka memuji-muji dewa. Memuji-muji dewa yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini mereka melakukan sebuah pesta minum minuman anggur, kemudian mereka memuji-muji dewa. Ya, jelas di sini dari perak dan emas, itu berarti itu adalah buatan manusia, buatan tangan manusia. Jadi jelas Daniel menekankan bahwa Raja Babel ini tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah. Padahal saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak disadari bahwa Allah lah yang menggenggam nafas kehidupan kita. Allah lah yang menggenggam nafas kehidupan kita dan menentukan segala jalan yang akan kita lalui. Ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita memiliki sebuah harta benda yang banyak, memiliki kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini, jangan kita terpaku kepada hal kemewahan tersebut. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa mari kita merenungkan apakah benda-benda tersebut bisa memberikan kita kehidupan yang kekal dan menentukan jalan tujuan kita ke depan. Sama sekali tidak saudara-saudara, hanya Tuhan Allah yang dapat menentukan arah tujuan kita ke depannya. Dia menggenggam kehidupan kita, nafas kehidupan kita ada di tangannya. Ketika ia mengatakan saya akan mencabut nyawamu, seketika itu juga kita akan mati. Nah, ini yang dituliskan oleh Daniel saudara-saudara, bahwa Raja Babel ini tidak memuliakan Allah, padahal Allah yang menggenggam nafas dan menentukan jalan tujuan kita. Kemudian selanjutnya di ayat ke-25, Daniel ini menuliskan sebuah tulisan, yaitu Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, ini jelas dituliskan kepada Raja Babel ini, ditujukan kepada Raja Babel ini, dan arti dari kata itu, tulisan itu yaitu Mene, yaitu masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Maksudnya bahwa Mene artinya pemerintahan yang dipegang oleh Belsyazar ini, Raja Babel ini, sudah berakhir pada saat itu juga dan diambil kembali oleh Allah. Kemudian tekel berarti timbangan, ditimbang dengan neraca. Jadi Allah menimbang, Allah memperhatikan kelakuan Raja Babel ini dan menimbang apakah sesuai dengan perintah Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan
apakah dia memuliakan Tuhan, dan ternyata dia didapati terlalu ringan. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Raja Babel ini memiliki iman yang begitu ringan, sehingga kerajaan yang ia pegang itu diberikan kepada orang Media dan Persia saat itu. Jadi jelas di ayat 28 bahwa ketika setelah Allah menimbang raja ini dan didapati begitu ringan imannya, sehingga apa yang ia pegang diberikan kepada orang Media dan Persia. Di ayat yang ke-28 pembacaan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting yang kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap diri kita sehingga kita begitu berharga di hadapannya. Apa yang menjadi penilaian Tuhan yang sebenarnya sehingga kita begitu berharga di baginya atau berharga di hadapannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal yang menjadi penilaian Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita sangat berharga di hadapannya. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dalam diri kita ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pembacaan kita saat ini jelas sekali bahwa Raja Babel ini tidak memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, sehingga dia memuliakan dewa-dewa, lebih memilih memuliakan dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia daripada memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, maka rasa hormat dan takut itu akan terrealisasi, akan terjadi dalam kehidupan kita, akan terjadi sendiri dalam kehidupan kita. Nah, contohnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh yang sederhana, ketika kita datang ke gereja beribadah dan kita akan memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, kita akan mematikan HP kita dan fokus kepada firman Tuhan yang akan diberitakan saat itu. Nah, inilah contoh yang sederhana Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua itu memiliki kehidupan rohani yang baik. Memiliki kehidupan rohani yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kehidupan kita ini baik? Nah, tentunya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang dipandang oleh Allah baik atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak melakukan hal-hal yang baik, maka otomatis kehidupan rohani kita itu tidak akan bertumbuh, saudara-saudara. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ketika kita menanamkan dalam diri kita bahwa kehidupan kita dipegang oleh Tuhan dan kehidupan ini harus bertumbuh, kehidupan rohani ini harus bertumbuh, kita akan semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memiliki kehidupan rohani itu berarti memiliki cara hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita bermanfaat bagi sesama. Nah, ini yang ketiga sebagai penilaian Tuhan, bagaimana kita berharga di hadapannya, itu hidup kita bermanfaat bagi sesama kita. Hidup kita harus bermanfaat bagi sesama kita. Nah, bagaimana kita mendorong diri kita, mendorong hati kita supaya kita dapat berharga atau bermanfaat bagi sesama kita? Nah,
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya salut sekarang di masa sekarang ini. Ya, banyak kita jumpai begitu di akhir-akhir ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Bencana alam dan lain-lain. Saya sangat salut dengan saudara-saudara kasih kita, teman-teman kita yang begitu peduli terhadap sesama kita yang mengalami bencana alam dan lain-lain. Kita begitu berantusias untuk menggerakkan hati kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Nah, ini jelas sekali bahwa itu yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat bagi sesama kita, sehingga kita semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes kembali mengingatkan kita di Yohanes pasal 15 ayat 5. Ini Yohanes 15 ayat 5, yaitu tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5. Nah, di situ dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, kita memiliki kehidupan yang bermanfaat bagi sesama kita, bahwa firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini jelas saudara-saudara bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita menjadi ranting yang baik di dalam Yesus Kristus, yakin dan percaya kita akan berbuah banyak. Dan ketika kita ada di luar Yesus, kehidupan kita tidak bertumbuh dan berkembang dalam iman rohani, tidak berakal dalam Kristus, maka kehidupan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini jelas sekali Yohanes menuliskan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan saat ini saudara-saudara dapat menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, dan kita memiliki kehidupan yang berharga di mata Tuhan, bukan karena benda-benda materi yang kita miliki, tetapi Tuhan menilai kita itu berharga di matanya karena kita mau bertumbuh dalam Kristus, dan Tuhan mau kita bertumbuh dan berakar dalam Dia, sebab Dialah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Amin, firman Tuhan.